Perkenalkan, nama saya Anissa Putusania, NIM saya 15011702668. Perkenalkan, nama saya Mela Febrianti, NIM 15011700237. Saya akan menjelaskan tentang produk strategi. Perkenalkan, nama saya Novela Kilafiza, NIM 15011701443. Saya akan menjelaskan mengenai pricing strategi. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NIM 150117426 akan menjelaskan mengenai channel strategi Yakult. Yakult dalam usus. Ada lebih dari 100 triliun bakteri di dalam tubuh kita. Dan dalam usus, bakteri baik dan merugikan tidak seimbang. Bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Makanya kita butuh Yakult. Dengan minum setiap hari, bakteri LKC Shirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Jadi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Sejarah Yakult. Jadi, pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota, seorang dokter lulusan Kyoto, Jepang, berhasil menemukan bakteri asam laktat bermanfaat untuk menekankan pertumbuhan bakteri merugikan yang hidup di dalam usus manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan Lactobacillus casei Shirota strain. Dengan dedikasi yang tinggi untuk memberikan kontribusi terhadap kesehatan masyarakat, pada tahun 1935, Dr. Shirota berhasil menciptakan minuman Yakult yang mengandung bakteri berguna Lactobacillus casei Shirota strain yang bermanfaat bagi pencernaan manusia. Minuman ini kemudian dijual di Jepang dengan harga terjangkau. Untuk mendukung usaha penelitian pada bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, pada tahun 1967 didirikan Pusat Penelitian Mikrobiologi Yakult, yaitu Yakult Central Institute di Tokyo, Jepang. Yakult Central Institute ini telah melakukan beragam penelitian untuk mengembangkan produk-produk dengan menggunakan bakteri yang bermanfaat. Tahukah kamu? Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota, seorang dokter lulusan Kyoto Imperial University di Jepang, berhasil menemukan bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan yang hidup dalam usus manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan LKC Shirota strain. Dengan dedikasi yang tinggi untuk memberikan kontribusi terhadap kesehatan masyarakat, pada tahun 1935, Dr. Shirota berhasil menciptakan minuman Yakult yang mengandung bakteri baik dan bermanfaat bagi pencernaan manusia. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Di Indonesia, Yakult diproduksi oleh PT Yakult Indonesia Persada yang merupakan usaha patungan dengan status penanaman modal asing antara PT Perkasa Simpati Persada dan Yakult Honsha Jepang. Secara komersial, Yakult mulai diproduksi pada tahun 1900 dari pabrik di Pasar Rebo, Jakarta dengan kapasitas produksi 720 botol per hari. Kemudian pabrik di Jakarta dipindahkan ke Sukabumi, Jawa Barat dengan kapasitas produksi yang ditingkatkan menjadi 1.800 botol per hari. Produk Yakult dikemas dalam sebuah botol kecil atau mini dan dijual per bungkus dengan isi 5 botol. Alasan Yakult diproduksi dengan kemasan mini atau kecil untuk menghindari kontaminasi. Nah, Yakult produknya dikenal sebagai minuman kesehatan yang dapat membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah gangguan pencernaan, dan hingga dapat meningkatkan daya tubuh manusia. Siapa sih yang gak kenal sama Yakult? Minuman probiotik ini dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Proses produksi Yakult dimulai dari proses pembibitan ini yang dilakukan secara manual. Lalu fermentasi selama 7 hari, kemudian tahap pencampuran gula dan air. Lalu proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam aja nih dapat menghasilkan 11.000 botol. Setelah itu, penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Tahap ini menggunakan banyak mesin, mulai dari mesin selektor dan mesin printing.
Semua botol akan diisi dengan Yakult dan ditutup, kemudian diseleksi. Hingga pengemasan yang terdiri dari proses packing, repacking, dan disimpan dalam ruang pendingin sebelum siap dipasarkan. Personalizing marketing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada experiential marketing, di mana strategi yang melibatkan konsumen ketika merasakan pengalaman dari sebuah brand. Dan yang kedua itu adalah relationship marketing, di mana suatu menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan-hubungan yang kuat dengan para pelanggan atau dengan konsumen. Relationship marketing itu terdapat 3. Yang pertama itu ada mass customizing, yang kedua itu one-to-one marketing, dan yang ketiga itu ada permission marketing. Menurut saya, Yakult itu masuk ke dalam experiential marketing karena Yakult sangat mendapatkan pengalaman kepada pelanggannya. Jadi setelah kita meminum Yakult itu, kita merasakan hal yang ternyata benar gitu, dan pengalaman yang benar gitu. Karena setelah kita meminum Yakult, biasanya proses buang air besar kita menjadi lancar. Nah, karena itu Yakult menjadikan merasakan pengalaman dari konsumennya dari Yakult tersebut. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan. Strategi produk sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan produk yang dipasarkan, akan tetapi berhubungan pula dengan hal-hal atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Produk strategi terdiri dari perceived quality dan aftermarketing. Perceived quality adalah persepsi pelanggan tentang kualitas atau keunggulan produk atau layanan secara keseluruhan dibandingkan dengan alternatif dan sehubungan dengan tujuan yang dimaksud. Aftermarketing yaitu untuk mencapai citra merek yang diinginkan suatu perusahaan. Strategi produk di aftermarketing harus berfokus pada pembelian dan konsumsi. Aftermarketing ini terdiri dari yang pertama, user manual, yaitu adalah panduan pengguna. Yang kedua, customer service programs adalah program layanan pelanggan. Yang ketiga, loyalty programs, yaitu untuk mengidentifikasi, memelihara, dan meningkatkan hasil dari pelanggan terbaik perusahaan melalui hubungan jangka panjang. Nah, Yakult dalam produk strategi termasuk ke perceived quality, karena setelah konsumen merasakan keunggulan dari suatu produk, maka konsumen mendapatkan manfaat dari Yakult, dan Yakult sebagai alternatif untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Harga merupakan salah satu elemen penghasil pendapatan dari bauran pemasaran tradisional, dan harga premium merupakan salah satu manfaat dari brand ekuitas yang penting dalam membangun brand yang kuat. Pricing strategi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada consumer price perception, di mana secara khusus dalam banyak kategori, konsumen menyimpulkan kualitas suatu produk berdasarkan harga dan menggunakan kualitas dan harga yang dipersepsikan untuk sampai pada penilaian-nilai yang dipersepsikan. Yang kedua ada setting price to build brand equity, yaitu memilih strategi penetapan harga untuk membangun ekuitas merek, berarti menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebuah metode untuk menetapkan harga saat ini, dan yang kedua, kebijakan untuk memilih kedalaman dan durasi promosi. Setting price to build brand equity dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada value pricing, dan yang kedua ada everyday low pricing. Value pricing adalah perpaduan yang tepat untuk antara kualitas produk, biaya produk, dan harga produk yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta keuntungan perusahaan serta target keuntungan perusahaan. Brand Yakult menggunakan setting price to build brand equity dan value pricing karena Yakult telah memperhitungkan biaya pembuatan, penjualan produk, dan harga relatif produk kompetitif dalam menerapkan strategi penetapan harga untuk menetapkan harga jual produknya. Yakult telah menerapkan penetapan harga nilai dengan berbagai cara selama bertahun-tahun sehingga terus meningkatnya popularitas sebagai strategi penetapan harga. Sampai saat ini, brand Yakult tetap menjual produknya dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, sehingga tercapai loyalitas konsumen dan kepercayaan untuk pembelian ulang susu fermentasi brand Yakult. Channel strategi adalah upaya perusahaan untuk mencari cara terbaik untuk mengekspos servis, produk, dan brand identity ke konsumen yang tepat melalui channel yang tepat.
Strategi untuk menentukan channel yaitu dengan menggunakan channel design yang terdiri dari indirect channels, yaitu penyaluran tidak langsung dengan menggunakan pihak perantara untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Strategi yang dapat digunakan dalam indirect channel yaitu dapat menggunakan push strategi ataupun pull strategi. Push strategi yaitu strategi promosi untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Sedangkan pull strategi yaitu strategi untuk menarik pelanggan melalui beragam upaya kegiatan pemasaran. Kemudian adanya direct channels yaitu penyaluran langsung dilakukan oleh produsen kepada konsumen tanpa melalui pihak perantara. Kemudian adanya online strategi, yaitu penyaluran produk menggunakan media internet. Yakult menggunakan direct channel dengan mendistribusikan langsung produknya melalui sistem Yakult Lady dan direct sales. Yakult Lady bertugas mengantarkan Yakult langsung ke tangan pelanggan dengan berkeliling dari rumah ke rumah dengan membawa tas khusus dilengkapi es batu. Yakult Lady juga melakukan penjelasan kepada konsumen mengenai manfaat Yakult. Sedangkan direct sales bertugas mengantarkan Yakult ke supermarket, minimarket, toko, dan gerai dengan menggunakan mobil khusus berpendingin. Kemudian untuk indirect channel Yakult yaitu dengan tersedianya produk Yakult di berbagai retailer. Sedangkan untuk online strategi yaitu tersedianya produk Yakult melalui pihak perantara yang ada pada e-commerce.